Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 3 bulan terasa seperti mimpi. Bagi Salma, setiap pagi adalah penegasan bahwa dongeng bisa menjadi nyata. Ia akan terbangun di dalam kamar luas yang didominasi warna putih gading, dengan sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela raksasa yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Di sisinya, Revan, suaminya, seringkali sudah bangun lebih dulu, menatapnya dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatinya menghangat. Revan adalah segalanya yang pernah ia impikan. Dia tampan, cerdas, dan yang terpenting, dia adalah pria yang penuh kasih sayang. Pernikahan mereka adalah buah dari cinta yang tulus. Setidaknya itulah yang Salma yakini. Mereka bertemu saat Salma bekerja sebagai staf administrasi junior di perusahaan Revan. Meskipun Revan adalah CEO dan pemilik perusahaan, ia tidak pernah memandang Salma sebelah mata. Ia melihat kecerdasan, ketulusan, dan kehangatan dalam diri Salma, hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kehidupan mereka setelah menikah adalah sebuah lompatan besar bagi Salma. Dari apartemen sederhana yang ia sewa, kini ia tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Setiap sudut rumah itu adalah bukti kesuksesan Revan. Namun, Revan selalu memastikan bahwa Salma tidak pernah merasa seperti orang asing. "Ini rumah kita, Salma." "Bukan rumahku," katanya di hari pertama mereka pindah, sambil menggenggam tangan Salma dan membawanya berkeliling. Cinta Revan terasa begitu nyata dan kuat, menjadi perisai bagi Salma dari dunia luar yang mungkin memandangnya sebagai gadis beruntung yang berhasil menikahi bosnya. Revan tidak pernah malu memperkenalkan Salma sebagai istrinya di depan rekan-rekan bisnisnya yang kaya raya. Ia justru selalu memujinya, menceritakan betapa Salma telah membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya yang sibuk. Namun, di tengah surga duniawi yang mereka bangun, ada satu awan kelabu yang tak kunjung pergi. Awan itu bernama Ibu Astrid, ibu kandung Revan. Sejak awal, Ibu Astrid tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Salma. Di hari pertunangan mereka, tatapan mata wanita parubaya itu sudah cukup untuk mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung Salma. Ibu Astrid adalah seorang sosialita sejati, wanita yang dunianya berputar pada status, kekayaan, dan citra keluarga. Baginya, Salma adalah sebuah anomali, sebuah kesalahan dalam matriks sempurna yang telah ia rancang untuk putranya. Salma hanyalah seorang karyawan biasa dari keluarga yang tampak sangat sederhana, sebuah noda pada reputasi keluarga mereka yang terpandang. Sindiran-sindiran halus adalah senjata utama Ibu Astrid. Saat acara makan malam keluarga pertama mereka setelah menikah, Ibu Astrid memandangi gaun yang dikenakan Salma dari atas ke bawah. "Gaunmu sederhana sekali, Salma. Tentu saja manis. Tapi mungkin untuk acara arisan ibu minggu depan, biar ibu saja yang memilihkan butik untukmu. Ada beberapa desainer langganan ibu yang karyanya lebih pantas untuk istri seorang CEO," ucapnya dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Revan hanya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Salma cantik pakai apa saja, Bu," katanya sambil merangkul bahu Salma. Tapi Salma tahu, kata-kata itu adalah tamparan yang dibungkus dengan kain sutra. Di lain waktu, saat beberapa teman Ibu Astrid datang berkunjung, Salma dengan tulus membuatkan teh dan menyajikannya. Salah satu teman ibunya memuji keramahan Salma. Ibu Astrid tersenyum bangga, namun kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati. Tentu saja dia rajin. Salma sudah terbiasa mengerjakan semuanya sendiri. "Berbeda dengan kita yang dari dulu selalu dibantu asisten rumah tangga," katanya, seolah-olah kemandirian Salma adalah sebuah aib, bukan sebuah kelebihan. Setiap kali hal itu terjadi, Salma hanya bisa menelan ludah dan memaksakan senyum. Ia tidak ingin membuat Revan berada di posisi yang sulit, antara membela istrinya atau menghormati ibunya. Ia pernah mencoba membicarakan hal ini dengan Revan. Suatu malam, setelah Ibu Astrid pulang dari kunjungan mendadaknya yang tentu saja diisi dengan berbagai kritik terselubung, Salma tidak bisa menahan perasaannya. "Mas Revan, apa aku seburuk itu di mata ibumu?" tanyanya dengan suara bergetar. Revan memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. "Sama sekali tidak, sayang. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Beliau hanya butuh waktu. Selama ini beliau terbiasa dengan lingkungan yang berbeda. Beliau belum melihat dirimu yang sesungguhnya. Sabar ya. Aku janji, perlahan-lahan ibu pasti akan luluh dan menyayangimu seperti aku menyayangimu." Janji Revan menjadi pegangan Salma. Ia berusaha lebih keras. Ia mempelajari resep masakan kesukaan ibu mertuanya. Ia mencoba mengikuti obrolan tentang merek-merek mewah yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya,
dan ia selalu bersikap sopan dan penuh hormat, tidak peduli seberapa tajam sindiran yang ia terima. Ia melakukan semua itu karena ia sangat mencintai Revan dan ingin menjadi bagian utuh dari keluarganya. Ia percaya bahwa ketulusan pada akhirnya akan mengalahkan kesombongan. Namun, usahanya terasa sia-sia. Tembok yang dibangun Ibu Astrid terlalu tinggi dan tebal. Wanita itu seolah menikmati setiap kesempatan untuk membuatnya merasa kecil dan tidak pantas. Puncaknya adalah saat perayaan ulang tahun perusahaan Revan yang ke-10. Acara itu diadakan di sebuah hotel termewah di kota. Salma telah mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan gaun elegan yang ia pilih bersama Revan. Namun, saat mereka tiba, Ibu Astrid langsung menarik lengan Revan, menjauhkannya dari Salma untuk diperkenalkan pada seorang gadis muda yang sangat cantik dan glamor. Revan, kenalkan, ini Sandra, putri dari Pak Tirtayasa, pemilik Tirtayasa Properti. Kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan, kata Ibu Astrid dengan suara keras, memastikan semua orang di sekitar mereka mendengar. Salma ditinggalkan berdiri sendirian, merasa seperti pajangan yang terlupakan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mobil mereka. Revan tampaknya menyadari perasaan Salma. Ia meraih tangan Salma dan menggenggamnya. Maafkan ibu, ya. Beliau hanya terlalu bersemangat membicarakan bisnis. Tapi Salma tahu itu lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah sebuah pesan. Pesan bahwa ada kandidat lain yang jauh lebih baik darinya. Hari-hari berikutnya, Salma mencoba melupakan insiden itu dan kembali fokus pada kebahagiaannya bersama Revan. Bagaimanapun, selama Revan ada di sisinya, ia merasa bisa menghadapi apapun. Revan adalah dunianya. Hingga suatu sore yang tenang, saat ia sedang menyiram tanaman di taman, ponselnya berdering. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Jantung Salma berdebar sedikit lebih kencang. Ibu Astrid hampir tidak pernah meneleponnya secara langsung. Biasanya, ia akan menelepon Revan untuk menyampaikan pesan apapun. Dengan sedikit ragu, Salma mengangkat telepon itu. Halo, Bu, sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Di seberang sana, suara Ibu Astrid terdengar berbeda dari biasanya. Tidak ada nada sinis atau dingin yang biasa ia dengar. Suaranya terdengar manis, hampir seperti dibuat-buat, dan sangat formal. Halo, Salma. Ibu harap tidak mengganggu. Begini, besok malam ibu ingin mengajakmu makan malam. Hanya kita berdua. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan denganmu. Tubuh Salma menegang. Hanya berdua? Hal penting? Ini adalah sesuatu yang baru, dan entah kenapa, firasatnya mengatakan ini bukanlah pertanda baik. Sebuah ajakan makan malam seharusnya terasa menyenangkan, tetapi ajakan dari Ibu Astrid terasa seperti panggilan untuk sebuah sidang. Tentu, Bu. Di mana dan jam berapa? Jawab Salma, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Setelah Ibu Astrid memberitahukan detail restoran dan menutup telepon, Salma masih berdiri mematung di taman. Angin sore yang sejuk terasa menusuk kulitnya. Ia menatap bunga-bunga di hadapannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Kenapa sekarang? Kenapa hanya berdua? Apa yang begitu penting sehingga tidak bisa menunggu atau dibicarakan di depan Revan? Berbagai skenario buruk mulai berputar di kepalanya. Hatinya yang beberapa saat lalu masih dipenuhi ketenangan, kini diliputi oleh kecemasan yang pekat. Surga kecil yang ia bangun bersama Revan selama 3 bulan ini, tiba-tiba terasa begitu rapuh, seolah badai besar sedang bersiap untuk datang. Restoran yang dipilih Ibu Astrid adalah definisi dari kemewahan yang berlebihan. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal raksasa yang berkilauan seperti berlian. Setiap meja dilapisi kain linen putih bersih, dan dihiasi rangkaian bunga segar yang mahal. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara, melayani tamu-tamu yang semuanya tampak seperti berasal dari sampul majalah bisnis. Salma, dalam balutan gaun sederhana namun elegan berwarna biru tua, merasa sedikit terintimidasi. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena ia tahu ia akan memasuki arena pertarungan, dan ia datang sendirian. Ibu Astrid sudah menunggunya di salah satu meja terbaik dengan pemandangan kota di malam hari. Wanita itu tampak sempurna dalam balutan busana rancangan desainer ternama, rambutnya ditata rapi, dan perhiasan berlian di leher dan pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu. Ia tersenyum saat melihat Salma datang, senyum yang sama seperti yang biasa ia tunjukkan di depan kamera wartawan. Senyum yang dipoles, namun tanpa kehangatan sedikit pun. Kau tepat waktu, Salma. Silakan duduk, katanya sambil menunjuk kursi di hadapannya. Salma duduk dengan canggung, meletakkan tas tangannya di pangkuan. Suasana terasa kaku. Seorang pelayan datang untuk menuangkan air ke dalam gelas mereka.
Ibu Astrid memesan beberapa hidangan pembuka tanpa bertanya pada Salma terlebih dahulu, seolah ia sudah tahu bahwa Salma tidak akan punya selera makan. Selama beberapa menit, mereka hanya disibukkan dengan basa-basi yang terasa hambar. Ibu Astrid bertanya tentang kegiatan Salma sehari-hari, pertanyaan yang ia lontarkan dengan nada merendahkan, seolah kehidupan seorang istri di rumah adalah hal yang paling membosankan di dunia. Salma menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan sopan, meskipun dalam hati ia sudah tidak tahan. Ia tahu semua ini hanyalah sebuah pemanasan sebelum Ibu Astrid melancarkan serangan utamanya. Setelah hidangan pembuka disajikan dan pelayan menjauh, Ibu Astrid meletakkan garpunya. Wajahnya berubah serius, senyum palsunya lenyap seketika. Salma, ibu akan bicara terus terang karena ibu tidak suka membuang-buang waktu. Mulainya, tatapan matanya tajam dan dingin. Pernikahanmu dengan Revan adalah sebuah kesalahan. Jantung Salma seakan berhenti berdetak sejenak. Meski ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia hanya diam, membiarkan wanita itu melanjutkan. Revan adalah putra satu-satunya, pewaris dari semua yang telah kami bangun. Masa depannya sudah direncanakan dengan sangat matang. Dia akan memimpin perusahaan menjadi lebih besar, memperluas jaringan, dan memperkuat posisi keluarga kita. Dan semua itu membutuhkan pasangan yang sepadan. Pasangan yang bisa berdiri di sisinya, yang berasal dari lingkungan yang sama, yang mengerti dunia bisnis dan politik, yang membawa koneksi dan keuntungan, bukan hanya sekadar cinta-cintaan naif seperti di novel roman. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Astrid adalah sebuah tamparan. Salma merasa dirinya sedang dihakimi dan dinyatakan tidak layak. Kau baik, Salma. Ibu akui itu. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk menjadi menantu di keluarga ini. Latar belakangmu, keluargamu, itu semua adalah sebuah beban bagi citra Revan. Maaf, ibu harus berkata jujur. Kau tidak sepadan. Ibu Astrid kemudian mengulurkan tangannya, mengambil tas tangan mahalnya yang tergeletak di meja. Ia membukanya dan mengeluarkan sebuah buku cek dan sebuah pulpen. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, ia menuliskan beberapa angka, menandatanganinya, lalu menyobek lembaran cek itu dengan hati-hati. Ia mendorong lembaran kertas berharga itu ke seberang meja, tepat di depan Salma. Salma menunduk. Matanya menangkap deretan angka nol yang panjang. 1 miliar rupiah. Ini, kata Ibu Astrid dengan suara penuh kemenangan, seolah ia baru saja menyelesaikan masalah paling rumit di dunia. 1 miliar. Anggap ini sebagai kompensasi, pesangon, atau apapun kau mau menyebutnya. Ambil uang ini, tinggalkan Revan, ceraikan dia secara diam-diam. Pergilah yang jauh dari kehidupannya. Mulailah hidup baru. Dengan uang sebanyak ini, kau bisa melakukan apa saja. Beli rumah, buka usaha, atau mungkin mencari pria lain yang lebih sesuai dengan statusmu. Napas Salma tercekat di tenggorokan. Rasa sakit yang luar biasa menusuk hatinya. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena betapa rendahnya ia dinilai. Cintanya, pernikahannya, dirinya, semua dihargai senilai 1 miliar rupiah. Ia dianggap sebagai sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Revan mungkin akan menentang pada awalnya. Lanjut Ibu Astrid, tidak menyadari badai yang bergejolak di dalam diri Salma. Tapi jangan khawatir, aku yang akan menanganinya. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan segalanya. Kami sedang dalam tahap negosiasi penting dengan Tirtayasa Properti, dan Pak Tirtayasa sudah setuju untuk menjodohkan putrinya, Sandra, dengan Revan. Bayangkan, Salma. Penyatuan dua kekuatan bisnis raksasa. Itulah pernikahan yang sesungguhnya. Bukan pernikahan yang didasari oleh emosi sesaat. Mendengar nama Sandra disebut, kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Insiden di pesta ulang tahun perusahaan itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah audisi, dan Ibu Astrid adalah sutradaranya. Rasa sakit di hati Salma perlahan berubah. Awalnya menjadi kekecewaan yang mendalam, lalu berubah menjadi kemarahan yang dingin. Kemarahan bukan pada wanita sombong di hadapannya, tetapi pada dirinya sendiri, karena telah berharap begitu banyak. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan kini terlihat berbeda. Ada kilatan tajam di sana, kilatan yang belum pernah Ibu Astrid lihat sebelumnya. Dan kemudian, sesuatu yang sama sekali di luar dugaan terjadi. Salma tertawa. Bukan tawa terbahak-bahak, tetapi sebuah tawa kecil yang terdengar begitu jernih di tengah keheningan restoran mewah itu. Tawa yang mengandung ironi, kekecewaan, dan sedikit rasa geli. Ibu Astrid mengerutkan keningnya, tampak bingung dan sedikit tersinggung. Apa yang lucu? Tanyanya dengan nada ketus. Salma menghentikan tawanya dan menatap lurus ke mata ibu mertuanya.
Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terintimidasi. Ia justru merasa kasihan pada wanita itu. Wanita yang dunianya begitu sempit, hanya sebatas uang dan status. Salma sama sekali tidak menyentuh cek di atas meja. Ia bahkan tidak meliriknya lagi. Tidak perlu, Bu, ucap Salma dengan suara yang tenang namun menusuk. Simpan saja uang ibu yang tak seberapa itu. Mata Ibu Astrid membelalak kaget. Tak seberapa? 1 miliar disebut tak seberapa oleh seorang gadis miskin sepertinya? Salma melanjutkan, nadanya kini mengandung misteri yang membuat Ibu Astrid merinding. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat ibu jauh lebih bahagia. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan ibu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Salma berdiri. Ia merapikan gaunnya dengan gerakan yang anggun dan tenang. Ia mengambil tas tangannya, dan menatap wanita yang masih terpaku di kursinya itu untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk makan malamnya, Bu. Setelah mengucapkan itu, Salma berbalik dan berjalan pergi. Ia melangkah dengan kepala tegak, melewati meja-meja para sosialita, keluar dari restoran mewah itu, dan menghilang ke dalam gemerlap malam kota. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Di mejanya, Ibu Astrid ditinggalkan dalam keheningan. Ia menatap cek senilai 1 miliar yang tergeletak tak tersentuh, lalu ke arah pintu tempat Salma menghilang. Perasaan kemenangannya lenyap, digantikan oleh kebingungan dan firasat yang sangat buruk. Reaksi Salma sama sekali tidak ada dalam skenarionya. Tawa itu, dan kalimat terakhirnya yang penuh teka-teki, terasa seperti sebuah ancaman. Apa yang gadis itu rencanakan? Kejutan bahagia apa yang ia siapkan? Untuk pertama kalinya, Ibu Astrid merasa bahwa ia telah salah menilai menantunya. Ia telah meremehkan lawan yang tidak ia ketahui kekuatannya sama sekali. Perjalanan pulang terasa seperti melewati sebuah terowongan panjang dan gelap. Salma mengendarai mobilnya dengan kecepatan stabil, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Gemerlap lampu kota yang biasanya ia kagumi kini tampak buram dan tak berarti. Tawa mengejek yang ia tunjukkan pada Ibu Astrid di restoran tadi kini telah lenyap, meninggalkan residu pahit di dasar hatinya. Keberanian sesaat itu kini berganti menjadi gelombang rasa sakit yang begitu nyata. Setiap kata yang diucapkan ibu mertuanya terngiang-ngiang di telinganya, berputar seperti kaset rusak. Sebuah kesalahan, tidak sepadan, beban bagi citra Revan. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah hinaan dari Ibu Astrid. Ia sudah terbiasa dengan itu. Yang meremukkan hatinya adalah sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benaknya. Di mana posisi Revan dalam semua ini? Apakah suaminya, pria yang setiap hari mengatakan mencintainya, mengetahui rencana keji ini? Apakah ia setuju? Atau apakah ia sama sekali tidak tahu, menjadi korban yang sama seperti dirinya? Secercah harapan kecil masih tersisa di hatinya. Harapan bahwa Revan tidak akan pernah mengkhianatinya. Harapan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melawan kesombongan dan keangkuhan Ibu Astrid. Saat tiba di rumah, kemewahan yang menyambutnya terasa dingin dan asing. Rumah yang selama 3 bulan ini menjadi surga kecilnya, kini terasa seperti panggung sandiwara yang megah. Ia masuk ke dalam, meletakkan kunci di atas meja, dan berjalan menyusuri lorong dengan langkah gontai. Ia butuh jawaban. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa mendapatkan jawaban itu dengan konfrontasi langsung. Revan adalah seorang ahli diplomasi. Ia akan berkelit, menenangkannya dengan kata-kata manis, dan berjanji akan menyelesaikan semuanya. Salma tidak butuh janji lagi. Ia butuh kebenaran yang tidak terbantahkan. Ia memutuskan untuk berpura-pura. Ia akan memainkan perannya sebagai istri yang naif dan tidak tahu apa-apa untuk terakhir kalinya. Ia mengganti pakaiannya dengan daster tidur yang nyaman, menghapus sisa riasannya, dan membiarkan rambutnya tergerai. Saat ia mendengar suara mobil Revan memasuki garasi, ia segera naik ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke dada, dan memejamkan matanya. Jantungnya berdebar kencang, setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Revan masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Ia bergerak dengan pelan, mungkin mengira Salma sudah tertidur. Salma bisa merasakan sisi tempat tidur sedikit menurun saat Revan duduk di tepinya. Ia merasakan belayan lembut di rambutnya. "Sayang," bisik Revan. Salma tetap diam, mengatur napasnya agar terdengar teratur seperti orang yang sedang tidur pulas. Revan menghela napas panjang, lalu bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Salma membuka matanya sedikit. Ia melihat siluet suaminya melalui pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Tak lama kemudian, ia mendengar suara dering ponsel Revan yang sengaja dikecilkan volumenya. Ponsel itu tergeletak di atas meja nakas. Revan keluar dari kamar mandi dengan cepat, meraih ponselnya, dan berjalan keluar kamar menuju balkon, seolah tidak ingin mengganggu tidur Salma.
Pintu kaca menuju balkon ditutupnya dengan pelan. Inilah saatnya. Dengan gerakan sepelan mungkin, Salma turun dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang tidak menimbulkan suara sedikit pun di lantai marmer yang dingin. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding di samping pintu kaca, tempat di mana ia bisa mendengar percakapan Revan dengan cukup jelas tanpa terlihat. Suara Revan terdengar pelan dan sedikit tegang. "Halo, Bu." "Iya, Revan baru sampai di rumah." Hening sejenak. Salma tahu persis siapa yang menelepon. Dia sudah tidur, sepertinya kelelahan. Lagi-lagi hening, Salma bisa membayangkan Ibu Astrid di seberang sana sedang menceritakan versinya tentang makan malam tadi dengan penuh drama. Kemudian, ia mendengar Revan berkata, "Apa?" Dia menolak uangnya dan tertawa. "Ibu serius?" Suara Revan terdengar kaget. Lalu dia bilang apa lagi? Salma menahan napas. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Menyiapkan sesuatu yang akan membuat ibu bahagia? Apa maksudnya? Suara Revan kini terdengar bingung dan sedikit cemas. "Sudahlah, Bu, jangan dipikirkan. Mungkin Salma hanya syok saja. Mana mungkin dia bisa melakukan apa-apa." Dan kemudian, kalimat itu datang. Kalimat yang menghancurkan sisa harapan terakhir di hati Salma. "Tenang saja, Bu. Serahkan semuanya pada Revan. Aku akan menanganinya. Aku akan bicara dengannya pelan-pelan, mencari waktu yang tepat. Rencana kita tetap berjalan. Mungkin butuh waktu sedikit lebih lama, tapi ini demi kebaikan kita semua. Aku akan pastikan dia pergi dengan tenang." Dunia Salma seakan runtuh menimpanya. Udara di paru-parunya terasa habis. Jadi benar, Revan tahu. Dia tidak hanya tahu, dia adalah bagian dari rencana itu. Pria yang membelai rambutnya beberapa menit yang lalu, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, ternyata sedang merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Kata-kata manisnya, pelukannya, janjinya, semuanya adalah kebohongan. Dia adalah pengkhianat yang mengenakan topeng suami yang penuh cinta. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu tajam, hingga ia harus menggigit bibirnya sendiri untuk menahan isakan yang ingin meledak. Revan menutup teleponnya dan berdiri di balkon selama beberapa menit sebelum masuk kembali ke kamar. Salma sudah kembali berbaring di tempat tidur. Membelakangi pintu, tubuhnya bergetar hebat di balik selimut. Revan naik ke tempat tidur tanpa curiga. Tak lama kemudian, Salma mendengar suara dengkuran halusnya. Pria itu bisa tidur dengan nyenyak setelah mengkonfirmasi rencana untuk menghancurkan hidup istrinya. Salma tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat. Sakit hatinya kini mulai membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin dan keras. Cinta yang pernah memenuhi hatinya untuk Revan kini menguap, hanya menyisakan kekecewaan dan amarah. Tapi ia tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tidak bisa disangkal. Sesuatu yang tertulis. Ia menunggu hingga lewat tengah malam, memastikan Revan benar-benar terlelap. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang kerja Revan yang terletak di sebelah kamar mereka. Ia tahu Revan sering lupa mengunci laptopnya. Dan benar saja, saat ia membuka laptop itu, layarnya langsung menyala, menampilkan laporan keuangan perusahaan. Tangannya gemetar saat menggerakkan mouse menuju aplikasi email. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya sendiri di ruangan yang sunyi itu. Ia tidak perlu mencari lama. Ada sebuah folder email khusus yang diberi nama, Keluarga. Di dalamnya, ada serangkaian percakapan antara Revan dan Ibu Astrid. Matanya terpaku pada sebuah email yang dikirim Revan seminggu yang lalu, dengan subjek, solusi akhir. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Email itu adalah balasan dari email Ibu Astrid yang panjang lebar, yang isinya merinci betapa Salma telah menjadi penghalang dan betapa menguntungkannya aliansi dengan keluarga Tirtayasa. Dan balasan dari Revan, balasan itu menghancurkan sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. "Ibu, aku sudah membaca dan mempertimbangkan semua yang Ibu sampaikan. Aku mengerti kekhawatiran Ibu dan aku setuju bahwa kita harus memprioritaskan masa depan perusahaan dan nama baik keluarga. Perasaanku pada Salma memang nyata, tapi aku sadar bahwa dalam dunia kita, cinta saja tidak cukup. Aku setuju dengan rencana Ibu. Aku akan meyakinkan Salma untuk pergi secara baik-baik. Tentu aku akan memberinya kompensasi yang layak agar dia bisa memulai hidup baru. Jodoh dari keluarga pemilik properti itu akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan perusahaan kita. Kemitraan dengan Tirtayasa Group akan membuka banyak pintu baru bagi kita. Beri aku sedikit waktu untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling halus agar tidak menimbulkan masalah. Putramu, Revan." Salma membaca email itu berulang kali,
Setiap katanya terasa seperti sayatan pisau. Dingin, penuh perhitungan, dan tanpa perasaan. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Hanya ada logika bisnis dan ambisi. Pernikahan mereka, bagi Revan, ternyata hanyalah sebuah variabel yang bisa dihapus jika ada pilihan lain yang lebih menguntungkan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, mengalir tanpa suara di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah air mata kekecewaan yang membakar. Ia menutup laptop itu dengan pelan. Rasa cintanya telah mati total malam itu, dibunuh oleh pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Di dalam keheningan ruang kerja yang mewah itu, keputusan Salma sudah bulat. Ia tidak akan pergi sebagai korban yang disingkirkan. Ia akan pergi sebagai wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Sandiwara ini akan segera ia akhiri. Dan saat tirai diturunkan, mereka semua akan terkejut melihat siapa dia sebenarnya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah gorden. Salma sudah terjaga sepanjang malam, matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya bekerja menyusun sebuah rencana yang rapi dan tanpa celah. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin dan sebuah tujuan yang jelas. Saat alarm Revan berbunyi, Salma sudah bangkit dari tempat tidur. Seolah-olah ini adalah pagi biasa seperti ratusan pagi lainnya. Ia menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Wajah yang dulu selalu memberinya rasa damai, kini hanya membangkitkan rasa muak. Ia melihat seorang pengecut, seorang oportunis yang bersembunyi di balik topeng cinta. Dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri, ia berjalan ke kamar mandi, bersiap-siap untuk memainkan adegan terakhir dari sandiwara ini. Saat ia keluar, Revan sudah duduk di tepi tempat tidur, meregangkan tubuhnya. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara serak khas orang bangun tidur. "Pagi, Mas," jawab Salma dengan senyum tipis yang telah ia latih di depan cermin. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia melakukan rutinitas paginya dengan presisi seorang aktor. Ia menyiapkan setelan kerja Revan, membuatkan sarapan favoritnya, dan menuangkan kopinya. Ia bahkan mengobrol ringan tentang rencana mereka untuk akhir pekan, seolah makan malamnya dengan Ibu Astrid tadi malam tidak pernah terjadi, dan tidak meninggalkan luka apapun. Revan tampak lega. Ia mungkin berpikir bahwa istrinya yang naif ini telah menelan semua perlakuan buruk ibunya seperti biasa. Ia tidak melihat badai yang tersembunyi di balik mata tenang Salma. "Makan malam sama ibu gimana semalam?" tanya Revan sambil mengunyah rotinya, mencoba terdengar santai. "Baik-baik saja. Ibu seperti biasa, menanyakan kabarku," jawab Salma singkat, tanpa memberikan detail apapun. "Oh ya, dasi yang ini cocok dengan kemejamu," lanjutnya, mengalihkan pembicaraan sambil menyerahkan sepotong dasi sutra. Revan tersenyum puas. Rencananya sepertinya berjalan mulus. Ia menghabiskan sarapannya, memberikan ciuman singkat di pipi Salma, dan berangkat kerja tanpa sedikitpun rasa curiga. "Aku pulang agak malam ya, ada rapat dewan. Jaga diri baik-baik, sayang." "Hati-hati di jalan, Mas," ucap Salma sambil melambaikan tangan dari ambang pintu. Begitu mobil Revan menghilang di ujung jalan, senyum di wajah Salma langsung lenyap. Topengnya dilepaskan. Wajahnya mengeras, matanya berkilat dengan tekad. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Rumah yang megah ini kini adalah pusat komandonya. Tindakan pertamanya adalah mengambil ponselnya. Ia tidak mencari nomor pengacara perceraian dari internet. Ia membuka kontak pribadinya, mencari sebuah nama yang tersimpan dengan inisial PB. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu langsung diangkat pada dering pertama. "Selamat pagi, Nona Salma," sapa suara berat dan profesional di seberang sana. "Selamat pagi, Pak Binsar. Saya harap saya tidak mengganggu," kata Salma. Suaranya terdengar formal dan berwibawa, sama sekali berbeda dengan suara lembut yang biasa ia gunakan. Pak Binsar adalah kepala tim hukum di Nusantara Group, perusahaan ayahnya. "Tentu saja tidak, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya butuh bantuan Anda untuk mengurus surat gugatan cerai. Segera. Saya mau surat itu selesai dan siap saya tanda tangani hari ini juga." Terdengar keheningan sejenak di ujung telepon. Pak Binsar jelas terkejut, namun profesionalismenya mengambil alih. "Baik, Nona Salma. Akan segera kami siapkan. Apa ada detail spesifik yang perlu kami masukkan sebagai alasan gugatan?" "Tidak perlu yang rumit. Cukup tuliskan perbedaan prinsip yang tidak dapat disatukan. Saya tidak ingin ada drama. Saya hanya ingin ini selesai dengan cepat dan bersih," tegas Salma. "Dimengerti, Nona. Dokumen akan siap dalam 2 jam.
Perlu saya kirimkan kurir ke kediaman Anda? Ya, tolong. Dan Pak Binsar, tolong siapkan juga kurir lain untuk mengirimkan dokumen yang sudah saya tanda tangani itu langsung ke kantor suami saya. Saya mau dia menerimanya hari ini juga, di hadapan banyak orang jika memungkinkan. Perintah Salma. Akan kami laksanakan sesuai instruksi Anda, Nona. Setelah menutup telepon, Salma menarik napas dalam-dalam. Langkah pertama selesai. Selanjutnya, ia berjalan menuju lemari pakaian yang besar. Matanya memindai deretan gaun mahal, tas bermerek, dan perhiasan berkilauan yang pernah diberikan Revan kepadanya. Ia tidak menyentuh satupun dari barang-barang itu. Ia membuka bagian lemari yang lebih kecil, tempat ia menyimpan pakaian dan barang-barang yang ia bawa dari kehidupannya yang dulu. Ia mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang dan mulai berkemas. Ia hanya memasukkan barang-barang yang benar-benar miliknya. Beberapa setel pakaian sederhana, buku-buku favoritnya, sebuah bingkai foto kecil bergambar kedua orang tuanya, dan laptop lamanya. Ia sengaja meninggalkan semua kemewahan yang diberikan Revan. Itu adalah cara diamnya untuk mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan apapun dari pria itu. Ia menanggalkan identitas sebagai Nyonya Revan dan kembali menjadi Salma seutuhnya. Ia bergerak dengan efisien, tanpa nostalgia. Setiap sudut rumah yang dulu menyimpan kenangan manis, kini hanya terasa hampa. 2 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang pria berjas rapi, yang Salma kenali sebagai salah satu staf Pak Binsar, berdiri di depan pintu dengan sebuah map tebal di tangannya. Ia mempersilakan pria itu masuk dan duduk di ruang tamu. Pria itu menyodorkan dokumen-dokumen itu di atas meja kaca. Silakan dibaca kembali, Nona Salma. Jika sudah sesuai, Anda bisa menandatanganinya di sini, katanya dengan sopan. Salma tidak perlu membacanya. Ia percaya penuh pada Pak Binsar. Ia mengambil pulpen yang disodorkan. Sejenak, tangannya berhenti di atas kertas. Bayangan wajah Revan saat mereka mengucapkan janji pernikahan terlintas di benaknya. Sebuah air mata jatuh ke pipinya, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata perpisahan untuk cinta tulus yang pernah ia berikan dan dikhianati begitu saja. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membubuhkan tanda tangannya dengan goresan yang tegas dan mantap. Sudah selesai, katanya sambil mendorong kembali map itu. Tolong pastikan ini segera diantar. Baik, Nona. Pria itu mengangguk, memasukkan dokumen itu kembali ke dalam tasnya, lalu pamit pergi. Kini, tidak ada lagi yang menahannya di rumah itu. Kopernya sudah siap di dekat pintu. Ia berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya, bukan untuk mengenang, tetapi untuk memastikan ia tidak meninggalkan jejak. Di atas meja makan, ia meletakkan kunci rumah dan kunci mobil yang diberikan Revan. Ia tidak meninggalkan surat, tidak ada penjelasan. Gugatan cerai itu sudah menjadi penjelasan yang lebih dari cukup. Saat ia membuka pintu depan untuk pergi, sebuah mobil sedan hitam tanpa tanda pengenal sudah menunggunya di seberang jalan. Itu adalah mobil yang dikirim ayahnya. Ia berjalan dengan langkah mantap, menarik kopernya, dan masuk ke dalam mobil. Pengemudi itu mengangguk hormat padanya tanpa bertanya apapun. Saat mobil mulai melaju, Salma menatap rumah mewah itu melalui kaca spion untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah menjadi simbol kebahagiaannya, kini menjadi monumen pengkhianatan. Ia tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Ia telah melepaskan sangkar emasnya. Ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang sesungguhnya, menuju kekuatannya yang sebenarnya. Langkah tanpa suaranya telah selesai. Kini, ia hanya perlu menunggu gemuruh yang akan ditimbulkannya. Revan pulang larut malam dengan perasaan campur aduk. Rapat dewan berjalan alot, membahas permintaan tinjauan ulang mendadak dari Nusantara Group yang membuat seluruh jajaran direksi tegang. Di sisi lain, ia juga merasa sedikit bersalah sekaligus lega. Bersalah karena ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia sedang merencanakan akhir dari pernikahannya. Lega karena ia merasa telah membuat keputusan yang logis demi masa depan bisnis dan keluarganya. Ia sudah menyusun skenario di kepalanya. Ia akan berbicara dengan Salma di akhir pekan, menjelaskan situasinya dengan lembut, menawarkannya kompensasi yang lebih besar dari yang ibunya tawarkan, dan memastikan perpisahan mereka berjalan damai. Ia membayangkan dirinya sebagai sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam situasi yang sulit ini. Ia memarkir mobilnya di garasi yang luas dan melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi. Biasanya, lampu teras dan ruang tengah akan dibiarkan menyala, dan terkadang Salma akan menunggunya di sofa sambil membaca buku. Namun malam ini, rumah itu gelap gulita dan terasa hampa. Hawa dingin yang aneh menyambutnya. Salma, panggilnya, suaranya menggema di ruangan yang kosong. Tidak ada jawaban. Rasa lelah membuatnya mengabaikan firasat buruk itu.
Ia berpikir mungkin Salma sudah tidur lebih dulu, mungkin marah karena ia pulang terlambat. Ia melonggarkan dasinya sambil menaiki tangga menuju kamar utama. Saat ia mendorong pintu kamar, hatinya mencelos. Kamar itu kosong. Tempat tidur rapi sempurna. Spraynya kencang tanpa bekas kerutan, seolah tidak ada yang tidur di sana. Kamar itu terasa steril, seperti kamar hotel yang belum ditempati. "Salma, kamu di mana? Jangan bercanda," serunya. Nadanya kini mulai diwarnai kepanikan. Ia memeriksa kamar mandi, ruang ganti, bahkan balkon. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia kembali ke kamar dan baru menyadari ada sesuatu yang salah. Di atas meja rias, kotak perhiasan yang biasa digunakan Salma terbuka. Tetapi isinya masih lengkap. Semua kalung dan anting berlian pemberiannya ada di sana. Namun, beberapa barang pribadi Salma lenyap. Buku-buku yang biasa menumpuk di meja nakasnya hilang. Bingkai foto kecil bergambar orang tua Salma yang selalu ada di samping tempat tidurnya juga tidak ada. Dengan langkah cepat, ia menuruni tangga. Matanya liar mencari-cari. Dan di sanalah, di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, tergeletak 2 buah kunci. Kunci mobil sedan yang ia berikan pada Salma, dan kunci rumah. Benda-benda itu tergeletak di sana, dingin dan bisu, menjadi sebuah pesan yang jelas. Salma telah pergi. Panik kini benar-benar menguasainya. Ini di luar skenarionya. Seharusnya ia yang memegang kendali. Seharusnya ia yang menentukan kapan dan bagaimana semua ini berakhir. Ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon Salma. Panggilan itu bahkan tidak masuk. Sebuah suara operator yang impersonal memberitahunya bahwa nomor yang ia tuju sedang tidak aktif. Tidak aktif? Salma tidak pernah mematikan ponselnya. Ia selalu memastikan ponselnya menyala agar Revan bisa menghubunginya kapan saja. Pikirannya kalut. Ia menelepon ibunya. "Bu." Salma pergi dari rumah. Teriaknya begitu panggilan tersambung. "Bagus," jawab Ibu Astrid dengan nada puas. "Rencana kita berhasil lebih cepat." Mungkin dia akhirnya sadar diri setelah ibu ajak bicara. "Bukan begitu, Bu." Dia pergi begitu saja. Menghilang. Ponselnya tidak aktif. Jelas Revan dengan frustrasi. Ini tidak benar. Dia tidak meninggalkan pesan, tidak membawa semua barang mahal yang aku berikan. Ini aneh. Sudahlah, jangan panik seperti anak kecil. Mungkin dia hanya sedang jual mahal. Biarkan saja. 2 atau 3 hari lagi, saat uangnya habis, dia pasti akan merangkak kembali, kata Ibu Astrid meremehkan. Tetapi Revan tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Ia ingat alamat kontrakan sederhana yang pernah Salma sebut sebagai rumah orang tuanya. Tanpa pikir panjang, ia menyambar kunci mobilnya dan melesat ke alamat itu. Setengah jam kemudian, ia tiba di sebuah gang sempit dan kumuh, sangat kontras dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ia menemukan rumah kecil yang dimaksud. Catnya sudah mengelupas, jendelanya berdebu, dan ada sarang laba-laba di sudut pintunya. Rumah itu jelas sudah lama tidak berpenghuni. Tetangga yang ia tanyai mengatakan rumah itu sudah kosong lebih dari setahun. Revan berdiri di depan rumah kosong itu, bingung dan marah. Siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi ini? Mengapa ia harus berbohong tentang hal sepenting ini? Rasa paniknya bercampur dengan amarah. Ia merasa telah dibodohi. Keesokan paginya, Revan tiba di kantor dengan kondisi kacau. Matanya merah karena kurang tidur, dan pikirannya tidak bisa fokus. Ia masih belum bisa menghubungi Salma. Ia membentak sekretarisnya dan membatalkan semua janji temu yang tidak penting. Ia duduk di ruangannya yang mewah, menatap kosong keluar jendela, saat ayahnya, Pak Wirawan, masuk tanpa mengetuk pintu. "Revan, apa-apaan ini? Kenapa kau belum bersiap? Tim dari Nusantara Group akan tiba 1 jam lagi," tegur Pak Wirawan dengan cemas. "Aku tidak peduli dengan Nusantara Group sekarang." "Yah." Salma menghilang, sahut Revan. "Lupakan dulu istrimu itu. Ini menyangkut hidup dan mati perusahaan kita. Nusantara Group adalah mitra terbesar kita. Tanpa mereka, kita bisa hancur. Apapun masalah pribadimu, simpan dulu. Tunjukkan wajah profesionalmu," bentak ayahnya. Revan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tahu ayahnya benar. Ia harus fokus. Ia mencoba menyingkirkan masalah Salma dari kepalanya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah drama rumah tangga yang bisa ia selesaikan nanti. Ia dan ayahnya kemudian bergabung dengan jajaran direksi lain di ruang rapat, mempersiapkan semua dokumen yang mungkin akan ditanyakan oleh perwakilan Nusantara Group. Tepat jam 10 pagi, saat Revan sedang memberikan instruksi terakhir kepada timnya,
seorang kurir berpenampilan resmi masuk ke dalam ruang rapat, dipandu oleh sekretarisnya. "Maaf, Pak Revan. Ada kiriman dokumen pribadi yang harus diterima langsung oleh Bapak," kata sekretaris itu dengan gugup. Revan mengernyitkan dahi. "Saya sedang sibuk." Pengirim bersikeras ini sangat mendesak. "Pak," tambah si kurir, sambil menyodorkan sebuah map coklat tebal yang tersegel rapi. Dengan kesal, di depan ayahnya dan seluruh direktur, Revan merobek amplop itu. Ia menarik keluar setumpuk kertas. Matanya membaca kop surat di bagian paling atas. Kantor Hukum Binsar ngerekan. Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca baris pertama dari dokumen itu. Perihal gugatan cerai. Yang bertanda tangan di bawah ini, Salma Hartono, selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Darah seolah surut dari wajah Revan. Kakinya terasa lemas. Gugatan cerai. Salma menggugat cerai dirinya. Bukan pergi karena marah, tapi sebuah langkah hukum yang terencana dan dieksekusi dengan sempurna. Rasa terkejutnya dengan cepat berubah menjadi penghinaan yang membakar. Dia melakukannya di depan semua orang, mempermalukannya di kantornya sendiri. Tepat saat ia masih terpaku memegang surat itu, interkom di mejanya berbunyi. Suara sekretarisnya terdengar tegang. "Pak Revan, Pak Wirawan, delegasi dari Nusantara Group sudah tiba di lobi." Badai itu telah datang. Dan Revan, yang mengira dirinya adalah sang pengendali cuaca, kini sadar bahwa ia bahkan tidak punya payung untuk berlindung. Ia terjebak di tengah-tengahnya, basah kuyup oleh keterkejutan dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Atmosfer di dalam ruang rapat utama terasa begitu berat, hingga seolah bisa diiris dengan pisau. Seluruh jajaran direksi PT Wirawan Adijaya, perusahaan milik keluarga Revan, telah berdiri di posisi masing-masing. Presentasi sudah siap di layar proyektor, laporan keuangan setebal ensiklopedia tersusun rapi di atas meja, dan secangkir kopi mahal mengepul di depan setiap kursi. Mereka semua memasang wajah terbaik mereka, mencoba menyembunyikan ketegangan yang merayap di bawah kulit. Revan berdiri di samping ayahnya, Pak Wirawan, di ujung meja. Surat gugatan cerai dari Salma masih terasa membakar di saku jasnya, tetapi ia memaksakan ekspresi tenang dan profesional. Saat ini, nasib perusahaannya jauh lebih penting daripada drama rumah tangganya. Pak Wirawan berdeham pelan. "Ingat, semuanya. Kita harus menunjukkan kepercayaan diri. Nusantara Group adalah mitra lama kita. Apapun masalahnya, pasti bisa kita selesaikan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita solid dan layak dipercaya," bisiknya pada para direktur. Pintu jati yang tinggi dan kokoh itu kemudian terbuka. Sekretaris Revan masuk terlebih dahulu. "Selamat pagi. Dengan hormat, kami persilakan Bapak Hartono beserta jajaran pimpinan dari Nusantara Group." Semua orang di ruangan itu serentak berdiri, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Masuklah serombongan pria dan wanita berpenampilan necis dan berwibawa. Namun, semua mata tertuju pada sosok yang berjalan paling depan. Dia adalah Pak Hartono, seorang figur legendaris di dunia bisnis Indonesia. Pria berusia akhir 50-an itu memiliki aura kekuasaan yang tenang namun tak terbantahkan. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, dan tatapan matanya tajam seolah bisa menembus segala kepura-puraan. Reputasinya sebagai pebisnis yang jenius sekaligus tanpa kompromi sudah dikenal luas. Revan dan Pak Wirawan melangkah maju untuk menyambutnya. Senyum bisnis terukir di wajah mereka. "Selamat datang, Pak Hartono. Suatu kehormatan besar bagi kami menerima Anda di sini," sapa Pak Wirawan sambil mengulurkan tangan. Pak Hartono menyambut jabatan tangan itu dengan singkat dan kuat. "Terima kasih, Pak Wirawan." Matanya kemudian beralih pada Revan. "Revan, apa kabar?" sapanya dengan nada datar yang sulit diartikan. "Baik, Pak. Terima kasih sudah datang," jawab Revan, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. Setelah berjabat tangan, Pak Hartono tidak langsung duduk. Ia justru sedikit menoleh ke belakang, ke arah rombongannya. "Sebelum kita memulai pertemuan yang serius ini, ada seseorang yang ingin saya perkenalkan secara resmi kepada Anda semua." Para direktur PT Wirawan Adijaya saling pandang dengan penasaran. Ini adalah prosedur yang tidak biasa. Pak Hartono kemudian melangkah sedikit ke samping, memberikan jalan bagi sosok yang sejak tadi berdiri sedikit di belakangnya, yang kehadirannya seolah sengaja disamarkan di antara para eksekutif lainnya. Dan kemudian, waktu seolah berhenti bagi Revan. Sosok itu melangkah maju ke depan, masuk ke dalam sorotan cahaya lampu ruangan. Dia adalah Salma. Tetapi ini adalah Salma yang belum pernah Revan lihat seumur hidupnya. Dia tidak mengenakan gaun sederhana atau daster rumah yang biasa ia pakai.
Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna hitam pekat yang dipotong dengan sangat presisi, menunjukkan siluet tubuhnya yang ramping namun tegas. Di balik blazernya, ia memakai kemeja sutra berwarna putih gading. Rambutnya yang biasa tergerai bebas kini disanggul modern dengan sangat rapi, menonjolkan leher jenjang dan garis rahangnya yang tegas. Riasannya sempurna, tidak tebal, namun berhasil memancarkan aura profesional dan dingin. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet, dan tatapan matanya lurus ke depan, tanpa emosi, seolah menatap sekumpulan orang asing. Dia bukan lagi Salma, istri yang lembut dan penurut. Dia adalah seorang wanita karir yang memancarkan kekuasaan dan kecerdasan. Keheningan total melanda ruang rapat. Rahang Revan benar-benar jatuh. Ia menatap Salma dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Kenapa Salma ada di sini? Bersama pimpinan Nusantara Group? Berpakaian seperti itu? Pak Wirawan sama bingungnya, wajahnya menunjukkan kekagetan yang luar biasa. Para direktur lain mulai berbisik-bisik, mengenali wanita itu sebagai istri CEO mereka, namun sama sekali tidak mengerti konteks kehadirannya. Di tengah keheningan yang memekakan itu, suara Pak Hartono kembali terdengar, tenang namun bergema seperti godam. Bapak-bapak sekalian, perkenalkan, ia meletakkan tangannya dengan penuh kebanggaan di bahu Salma. Ini adalah putri tunggal saya, pewaris utama dari Nusantara Group, Salma Hartono. Bom! Kata-kata itu meledak di dalam ruangan, menghancurkan semua pemahaman Revan tentang dunianya. Salma Hartono. Salma adalah putri dari Pak Hartono. Nusantara Group. Semua kepingan puzzle yang membingungkan itu, rumah kontrakan yang kosong, nomor telepon yang tiba-tiba tidak aktif, surat cerai yang diurus oleh firma hukum ternama, dan pertemuan darurat ini, semuanya menyatu dalam satu gambaran yang mengerikan dan absolut. Dia telah menikahi putri dari mitra bisnis terpentingnya tanpa ia sadari. Dia, bersama ibunya, telah menghina, merendahkan, dan mencoba menyingkirkan wanita yang memegang kunci kelangsungan hidup perusahaannya. Tawaran 1 miliar yang ibunya berikan pada Salma kini terasa seperti lelucon paling bodoh dan paling mahal di dunia. Tawa Salma di restoran malam itu kini memiliki arti yang sepenuhnya baru. Itu bukan tawa syok. Itu adalah tawa kemenangan seseorang yang memegang semua kartu truf. Sal, M.A. Nama itu keluar dari bibir Revan hanya sebagai bisikan lirih, penuh ketidakpercayaan dan horor. Salma akhirnya menolehkan pandangannya ke arah Revan. Namun, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta, tidak ada rasa sakit di matanya. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang eksekutif yang sedang menilai aset yang merugi. Tatapan itu menusuk Revan lebih dalam daripada belati manapun. Dalam tatapan itu, Revan sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya calon mitra bisnis yang kuat, tetapi juga seorang wanita yang tulus mencintainya, yang cintanya telah ia injak-injak demi ambisi kosong. Pak Wirawan, ayah Revan, tampak seperti akan pingsan. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap putranya dengan pandangan ngeri, seolah baru menyadari bahwa ia telah membesarkan seorang idiot yang baru saja meledakkan bom nuklir di atas kerajaan bisnis mereka. Kekuatan mereka, kekayaan mereka, nama baik mereka, semuanya dibangun di atas kemitraan dengan Nusantara Group. Dan putranya, baru saja meludahi wajah putri pemilik perusahaan itu. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa lagi, pintu ruang rapat kembali terbuka dengan kasar. Ibu Astrid masuk dengan wajah panik dan marah, tidak menyadari situasi genting di dalam. Ia pasti baru mendengar berita gugatan cerai itu. Revan. Apa yang terjadi? Beraninya perempuan tidak tahu diri itu. Kalimatnya terputus saat ia melihat Salma berdiri di depan, di samping Pak Hartono. Namun, ia belum mengerti. Yang ia lihat hanyalah menantunya yang ia benci, entah bagaimana bisa masuk ke dalam rapat penting. Kau? Seru Ibu Astrid sambil menunjuk Salma, kemarahannya meledak. Apa yang kau lakukan di sini? Kau penipu. Beraninya kau mempermalukan anakku. Pak Hartono bahkan tidak perlu berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat alisnya sedikit, menatap Ibu Astrid dengan pandangan dingin yang bisa membekukan api. Salma tetap diam, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, seolah teriakan Ibu Astrid hanyalah suara nyamuk yang mengganggu. Di saat itulah, Ibu Astrid akhirnya menyadari keheningan aneh di ruangan itu, wajah pucat suaminya dan putranya, dan tangan Pak Hartono yang masih berada di bahu Salma. Firasat buruk mulai menjalari dirinya. Revan hanya bisa menatap ibunya dengan putus asa. Wanita yang selalu ia turuti perintahnya itu, baru saja menyiramkan bensin ke dalam api yang sudah melalap habis masa depan mereka. Teriakan Ibu Astrid yang melengking menggantung di udara sesaat,
sebelum akhirnya jatuh dan pecah dalam keheningan yang mematikan. Semua mata di ruangan itu kini tertuju padanya, wanita yang baru saja menuduh putri dari pebisnis paling berkuasa di ruangan itu sebagai seorang penipu. Wajah Pak Wirawan yang sudah pucat kini berubah menjadi kelabu. Ia menatap istrinya dengan ekspresi ngeri, seolah melihat hantu. Revan hanya bisa berdiri mematung. Kata-kata ibunya adalah paku terakhir yang menancap di peti mati masa depan mereka. Pak Hartono tidak sedikit pun mengubah ekspresinya. Ia bahkan tidak melirik Ibu Astrid. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mengalihkan perhatiannya kembali kepada Pak Wirawan dan jajaran direksi yang membeku. Ia mengabaikan Ibu Astrid seolah wanita itu hanyalah perabot yang bisa bersuara, tidak relevan dan tidak penting. Baiklah, ucap Pak Hartono, suaranya yang berat dan tenang memecah ketegangan. Mari kita lanjutkan ke agenda utama pertemuan ini. Sebelumnya, saya ingin meluruskan satu hal. Kedatangan kami ke sini bukanlah untuk melakukan peninjauan ulang, seperti yang tertulis di surat permintaan kami. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Setiap orang di ruangan itu menahan napas. Kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuan mengenai pemutusan hubungan kerjasama. Kata, pemutusan, mendarat seperti bom. Suara napas tertahan terdengar dari beberapa direktur. Pak Wirawan mencengkeram tepi meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha menopang tubuhnya yang terasa lemas. Revan merasakan lantai di bawah kakinya seakan runtuh. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan mimpi buruk. Sebelum ada yang sempat memprotes atau bertanya, Pak Hartono memberikan isyarat dengan anggukan kecil kepada Salma. Inilah panggungnya. Dengan langkah yang mantap dan tanpa keraguan, Salma melangkah maju ke depan meja. Ia menghubungkan tabletnya ke proyektor utama, dan seketika layar di belakangnya menyala, menampilkan logo Nusantara Group yang megah. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sedang memberikan presentasi bisnis biasa. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian, mulainya. Suaranya jernih, tegas, dan sama sekali tidak bergetar. Ia tidak menatap Revan. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh dewan direksi, memperlakukan mereka semua secara setara. Seperti yang telah disampaikan oleh ayah saya, Nusantara Group telah mengambil keputusan final untuk mengakhiri semua bentuk kemitraan dengan PT Wirawan Adijaya, efektif per hari ini. Ia menekan sebuah tombol di tabletnya. Layar berganti menampilkan sebuah diagram pie yang rumit. Seperti yang Anda semua ketahui, selama 5 tahun terakhir, Nusantara Group telah menjadi investor tunggal terbesar sekaligus mitra strategis utama bagi perusahaan Anda. Investasi kami mencakup 40% dari total modal perusahaan, dan kontrak kerjasama eksklusif kita menyumbang hampir 60% dari total pendapatan tahunan PT Wirawan Adijaya. Setiap angka yang ia sebutkan adalah belati yang menusuk lebih dalam. Ia sedang menjabarkan dengan data yang akurat betapa bergantungnya mereka pada perusahaannya. Keputusan ini, lanjut Salma sambil mengganti selide, tidak kami ambil dengan mudah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kami menemukan adanya isu fundamental yang tidak bisa kami kompromikan. Isu ini berkaitan dengan integritas dan etika dari jajaran pimpinan utama perusahaan ini. Revan tersentak. Salma sedang membicarakan dirinya, tetapi dengan bahasa korporat yang dingin dan mematikan. Kami menemukan adanya praktik pengambilan keputusan yang didasari oleh kepentingan pribadi yang sempit, bukan berdasarkan profesionalisme. Terdapat pula ketidakselarasan nilai-nilai inti yang fundamental antara kedua perusahaan kita. Nusantara Group dibangun di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan rasa hormat. Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan mitra yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang sama, baik dalam lingkup bisnis maupun personal. Kalimat terakhir itu adalah sebuah pukulan telak yang ditujukan langsung pada Revan dan keluarganya. Salma secara brilian mengubah masalah pribadinya menjadi sebuah justifikasi bisnis yang solid dan tidak terbantahkan. Ia tidak tampil sebagai istri yang tersakiti, ia tampil sebagai seorang pemimpin yang melindungi perusahaannya dari mitra yang berisiko tinggi. Setelah pemaparan singkat namun padat itu, Salma mematikan proyektor dan kembali berdiri di samping ayahnya. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Pak Hartono melangkah maju untuk memberikan pukulan terakhir. Dokumen resmi pemutusan kontrak dan penarikan seluruh aset investasi kami akan dikirimkan oleh tim hukum kami siang ini, katanya kepada Pak Wirawan. Kami harap pihak Anda dapat bersikap kooperatif dalam proses transisi dan likuidasi. Ia kemudian menatap Revan, tatapan seorang pemangsa yang menatap mangsanya yang sudah tidak berdaya. Bisnis kami dibangun di atas kepercayaan, Revan. Ayah saya pernah mengajarkan, karakter seseorang bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang yang dia anggap di bawahnya. Jika kau tidak bisa menghargai dan menjaga komitmenmu pada istrimu sendiri,
Bagaimana kami bisa percaya kau akan menjaga investasi triliunan rupiah milik kami? Saat itulah Ibu Astrid, yang sejak tadi terdiam karena syok, akhirnya tidak tahan lagi. Logikanya tidak bisa menerima bahwa semua ini terjadi karena menantunya yang ia anggap remeh. Ini tidak masuk akal. Ini pasti jebakan. Kau merencanakan semua ini dari awal, bukan? Kau menipu kami semua, Salma, jeritnya dengan suara putus asa. Akhirnya, untuk pertama kalinya sejak memasuki ruangan itu, Salma memalingkan wajahnya dan menatap lurus ke arah Revan dan Ibu Astrid. Tatapannya tidak lagi dingin dan profesional, melainkan dipenuhi oleh kekecewaan yang mendalam dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Saya tidak pernah menipu, ucap Salma dengan suara pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Saya hanya ingin dicintai apa adanya. Saya memberikan cinta dan kesetiaan yang tulus. Tapi ternyata, bagi kalian, apa adanya, saya memang tidak ada nilainya. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Kalian lebih tertarik pada nilai. Ibu Astrid menawar saya dengan nilai 1 miliar. Revan menukar saya dengan nilai kerjasama dari keluarga Tirtayasa. Kalian sangat terobsesi dengan nilai. Salma tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak terlihat ramah. Baiklah. Sekarang, mari kita bicara tentang nilai yang sesungguhnya. Ia menganggukkan kepalanya ke arah Pak Hartono. Pak Hartono mengerti isyarat itu. Ia menatap Pak Wirawan dan berkata, semua sudah selesai di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan lagi, Pak Hartono berbalik. Salma mengikutinya, berjalan dengan punggung tegak. Seluruh delegasi Nusantara Group mengikuti di belakang mereka seperti pasukan yang solid. Mereka berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan ketenangan yang mematikan, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Pintu jati yang kokoh itu tertutup dengan bunyi pelan, namun terasa seperti dentuman akhir dari sebuah era. Di dalam ruangan, Revan, Pak Wirawan, dan Ibu Astrid berdiri membeku di tengah puing-puing kerajaan mereka yang baru saja runtuh berkeping-keping. Mereka telah memainkan sebuah permainan status dan kekuasaan, dan mereka baru sadar bahwa sejak awal, mereka bahkan tidak memegang satu pun kartu truf. Semua kartu terbaik ada di tangan Salma, dan ia baru saja memainkannya dengan sempurna. Begitu pintu tertutup di belakang rombongan Nusantara Group, keheningan yang mencekam di ruang rapat itu pecah menjadi kepanikan massal. Salah seorang direktur yang sejak tadi memantau pergerakan saham di tabletnya tiba-tiba berseru dengan suara panik. Saham kita, anjlok, terjun bebas. Semua orang serentak memeriksa ponsel mereka. Berita tentang pemutusan kerjasama itu sepertinya sudah bocor ke pasar modal, menyebar seperti api. Dalam hitungan menit, nilai saham PT Wirawan Adijaya merosot tajam, kehilangan lebih dari 70% nilainya. Telepon para direktur mulai berdering tanpa henti. Suara-suara panik dari investor, bank, dan media memenuhi ruangan. Suasana yang tadinya formal dan berwibawa kini berubah menjadi pasar yang kacau balau. Di tengah kekacauan itu, Pak Wirawan terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi kelabu kini sepucat kertas. Matanya menatap kosong ke depan, melihat kerja keras seumur hidupnya hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Ia menoleh pada Revan, tatapannya bukan lagi marah, melainkan penuh dengan kekecewaan yang tak terhingga. Apa yang telah kau lakukan, nak? Bisiknya dengan suara gemetar. Ibu Astrid, di sisi lain, berubah dari syok menjadi histeris. Ini semua salahmu, Revan. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau tidak pernah memberitahu kami siapa dia sebenarnya? Teriaknya sambil memukul-mukul lengan putranya. Bagaimana aku bisa tahu, Bu? Balas Revan, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah menunjukkannya. Dan semua ini terjadi karena ibu yang memulainya. Tawaran 1 miliar itu. Perjodohan dengan Sandra, ibulah yang mendorongnya melakukan ini. Pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang menyedihkan bagi para direktur yang kini sibuk mencoba menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Kerajaan keluarga Wirawan runtuh dari dalam dan luar secara bersamaan. 2 hari berikutnya adalah neraka dunia bagi mereka. Seperti yang sudah diperkirakan, berita ini menjadi headline di semua media bisnis. Kemitraan raksasa pecah, PT Wirawan Adijaya diambang kebangkrutan. Bank-bank yang dulu memuja mereka kini serentak menagih pembayaran utang-utang raksasa mereka. Para pemasok menghentikan kiriman bahan baku. Ratusan karyawan mulai mengemasi barang-barang mereka, menyadari bahwa kapal ini akan segera tenggelam. Pukulan terakhir datang dari keluarga Tirtayasa. Mereka mengeluarkan siaran pers resmi yang menyatakan bahwa tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada rencana aliansi bisnis maupun perjodohan dengan keluarga Wirawan.
Pernyataan itu adalah penghinaan publik yang menyempurnakan kejatuhan mereka. Rumah mewah mereka dikepung wartawan. Telepon mereka tidak berhenti berdering. Revan dan keluarganya terkurung, tidak berani keluar. Mereka telah kehilangan segalanya. Perusahaan, kekayaan, dan yang paling penting, status sosial yang selalu mereka banggakan. Mereka kini menjadi bahan tertawaan dan cerita peringatan di kalangan elit yang dulu memuja mereka. Setelah 2 hari terkurung dalam keputusasaan, di tengah pertengkaran yang tak berkesudahan, Revan akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan tsunami ini. Salma. Kita harus menemuinya, kata Revan pada ayah dan ibunya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Kita harus memohon padanya. Ini satu-satunya jalan. Pak Wirawan terlalu hancur untuk menolak. Ibu Astrid, yang harga dirinya telah lumat menjadi debu, juga hanya bisa mengangguk pasrah. Kebanggaan adalah kemewahan yang tidak lagi mereka miliki. Dengan sisa-sisa keberanian, mereka berhasil menyelinap keluar dari rumah mereka melalui pintu belakang, menghindari wartawan, dan pergi dengan mobil yang tersisa menuju kediaman keluarga Hartono. Perjalanan itu terasa begitu jauh. Mereka melewati jalanan yang familiar, tetapi kini mereka melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Mereka bukan lagi penguasa kota, mereka adalah orang-orang kalah yang akan pergi mengemis. Gerbang kediaman Hartono menjulang tinggi di hadapan mereka, lebih mirip benteng daripada gerbang rumah. Begitu mobil mereka mendekat, 2 orang satpam berbadan tegap langsung menghentikan mereka. Maaf, ada keperluan apa? Tanya salah satu satpam dengan tegas. Kami ingin bertemu dengan Salma. Atau Pak Hartono. Tolong sampaikan, ini keluarga Wirawan, ucap Revan dengan suara parau. Satpam itu berbicara melalui interkom. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan jawaban yang sudah mereka duga. Maaf, Bapak dan Ibu tidak ada janji temu. Bapak Hartono dan Nona Salma tidak bisa diganggu. Tolonglah, Pak, ini sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Mohon Revan, martabatnya sudah tidak bersisa. Perintahnya sudah jelas. Pak, silakan tinggalkan tempat ini. Mereka diusir. Diabaikan seperti pengemis jalanan. Putus asa, mereka memarkir mobil di seberang jalan dan menunggu. Mereka tidak tahu apa yang mereka tunggu, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Jam demi jam berlalu. Sore mulai berganti malam. Lampu-lampu di Taman Mansion yang luas itu mulai menyala, memancarkan keindahan yang terasa mengejek kemalangan mereka. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mewah mendekati gerbang. Mereka langsung mengenalinya. Itu mobil Salma. Gerbang mulai terbuka secara otomatis untuk menyambutnya. Inilah kesempatan terakhir mereka. Tanpa pikir panjang, Revan melompat keluar dari mobil dan berlari ke tengah jalan, disusul oleh Ibu Astrid. Saat mobil Salma berhenti tepat di depan gerbang yang terbuka, Revan melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menarik lengan ibunya dan menjatuhkan diri ke tanah. Di atas aspal yang dingin, di bawah sorot lampu mobil, Revan dan Ibu Astrid bersujud. Mereka menundukkan kepala hingga menyentuh tanah, posisi terhina yang paling puncak. Salma! Teriak Revan, suaranya pecah oleh isak tangis. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan kami. Aku salah. Aku bodoh. Aku masih mencintaimu, Salma. Tolong, beri aku kesempatan. Ibu Astrid juga menangis meraung-raung, air matanya membasahi aspal. Maafkan kami, Nak Salma. Ampuni kami. Kami mohon, jangan hancurkan keluarga kami. Kami akan melakukan apa saja. Pintu mobil terbuka. Salma melangkah keluar. Ia menatap 2 sosok yang bersujud di kakinya itu. Wajahnya tenang, tanpa kemarahan, tanpa kebencian, namun juga tanpa sedikit pun rasa iba. Ia melihat pria yang pernah ia cintai sepenuh hati dan wanita yang telah merendahkannya tanpa ampun, kini merendahkan diri mereka sendiri dengan cara yang paling menyedihkan. Setelah pintu gerbang kediaman Hartono tertutup rapat di depan wajah mereka, Revan dan Ibu Astrid tidak langsung bangkit. Mereka tetap berlutut di aspal yang dingin selama beberapa saat, membeku dalam kehinaan dan keputusasaan. Suara mesin mobil Salma yang menjauh dari balik gerbang adalah musik pengiring dari akhir riwayat mereka. Tidak ada lagi harapan. Pintu terakhir telah ditutup, dan semua jalan keluar telah disegel. Malam itu, mereka pulang ke rumah yang sudah terasa seperti rumah duka, membawa kekalahan yang mutlak. Keesokan harinya, proses kehancuran itu dipercepat seolah takdir tidak sabar untuk menuntaskan tugasnya. PT Wirawan Adijaya secara resmi dinyatakan gagal membayar utang-utangnya. Pengadilan niaga mengetuk palu, menyatakan perusahaan itu bangkrut. Berita itu, meskipun sudah diduga,
tetap terasa seperti tamparan keras. Kerajaan bisnis yang dibangun oleh kakek Revan, dibesarkan oleh ayahnya, dan seharusnya diwariskan kepadanya, kini tidak lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah ekonomi. Proses likuidasi aset dimulai. Pemandangan yang paling menyakitkan bagi Ibu Astrid adalah ketika para jurusita datang ke rumah mereka. Orang-orang berseragam itu berjalan di lorong marmer rumahnya, menempelkan stiker, aset sitaan, di hampir semua barang. Lukisan-lukisan mahal, perabot antik dari Eropa, perangkat makan perak, semuanya diberi tanda. Ibu Astrid hanya bisa menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, melihat simbol-simbol statusnya dilucuti satu persatu. Revan hanya menatap dengan pandangan kosong, jiwanya sudah terlalu mati rasa untuk merasakan apapun. Mobil-mobil mewah mereka ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Koleksi jam tangan dan perhiasan Ibu Astrid, yang nilainya miliaran, disita untuk membayar sebagian kecil dari utang mereka yang menggunung. Puncaknya adalah saat surat pemberitahuan pengosongan rumah datang. Mansion megah yang menjadi saksi bisu kejayaan dan kejatuhan mereka itu akan dilelang. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk angkat kaki. Minggu itu adalah minggu terpanjang dalam hidup mereka. Mereka mengemasi sisa-sisa hidup mereka ke dalam beberapa kotak kardus. Bukan lagi pakaian desainer atau barang mewah, melainkan hanya pakaian sehari-hari dan beberapa album foto tua. Saat hari pengosongan tiba, sebuah truk pick-up sewaan yang tampak reot sudah menunggu di depan. Revan dan Pak Wirawan yang sudah renta harus mengangkat sendiri kotak-kotak itu, disaksikan oleh beberapa tetangga yang berbisik-bisik dan para wartawan yang mengabadikan momen kejatuhan mereka. Ibu Astrid duduk di dalam taksi, menutupi wajahnya dengan selendang, tidak sanggup menahan malu. Tempat tinggal baru mereka adalah sebuah antitesis dari kehidupan mereka sebelumnya. Sebuah rumah kontrakan petak di gang yang padat penduduknya. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada 2 kamar tidur sempit, 1 ruang tengah yang merangkap sebagai ruang makan, dan 1 kamar mandi kecil yang keramiknya sudah kusam. Suara bising dari jalanan, teriakan anak-anak yang bermain, dan musik dangdut dari tetangga sebelah menjadi latar suara baru dalam hidup mereka. Ini adalah jenis kehidupan sederhana yang dulu selalu Ibu Astrid hina, dan kini ia terpaksa menjalaninya. Tanpa kemewahan yang menjadi perekat, keluarga itu hancur berkeping-keping. Pak Wirawan lebih banyak diam, duduk di kursi plastik di teras sempit, menatap kosong ke depan. Pria yang dulu gagah dan berkuasa itu, kini tampak seperti orang tua yang pikun dan kalah. Semua semangat hidupnya telah terkuras habis. Ibu Astrid, yang tidak bisa menerima kenyataan, melampiaskan semua frustrasinya pada Revan. "Ini semua salahmu," teriaknya hampir setiap hari, suaranya yang melengking terdengar hingga ke rumah tetangga. "Kalau saja kau tidak menikahi perempuan ular itu. Kalau saja kau lebih pintar. Kau telah menghancurkan hidup kami." "Aku?" balas Revan, kemarahannya yang terpendam akhirnya meledak. Ibu yang memulai semua ini dengan kesombongan ibu. Ibu yang merendahkannya. Ibu yang memberinya tawaran uang itu. Ibu pikir aku mau hidup seperti ini? Pertengkaran mereka menjadi rutinitas yang menyedihkan. Tidak ada lagi panggilan, Mas Revan, yang penuh hormat dari para bawahan, atau Ibu Astrid, yang disegani di kalangan sosialita. Yang ada hanyalah Revan si pengangguran dan Astrid si wanita tua yang galak. Untuk bertahan hidup, mereka harus menjual apapun yang tersisa. Ibu Astrid, dengan berat hati, membawa tas tangan bermerek terakhir yang berhasil ia sembunyikan ke sebuah toko barang bekas. Pemilik toko membolak-balik tas itu dengan pandangan meremehkan. "Ini model lama, Bu. Saya ambil 300.000, katanya. Hati Ibu Astrid terasa sakit. Tas yang dulu ia beli seharga puluhan juta rupiah kini, hanya dihargai beberapa lembar uang ratusan ribu. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia menerima uang itu dengan tangan gemetar. Uang itu mereka gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan membeli beras. Revan, yang namanya sudah masuk daftar hitam di dunia korporat, tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan kantoran. Ijazah bisnisnya dari universitas luar negeri kini tidak ada artinya. Setelah berminggu-minggu menganggur, ia akhirnya terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia pernah bekerja sebagai kuli angkut di sebuah gudang, mengangkat kardus-kardus berat di bawah terik matahari. Punggungnya yang tidak terbiasa kerja kasar terasa seperti akan patah setiap malam. Ia juga pernah menjadi supir ojek online, mengenakan jaket hijau dan helm, menunggu penumpang di pinggir jalan, berharap mendapatkan beberapa ribu rupiah. Wajahnya selalu ia tutupi dengan masker, takut ada orang yang akan mengenalinya. Mantan CEO yang dulu fotonya sering muncul di majalah bisnis, kini menjadi bagian dari keramaian jalanan yang tak terlihat. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat setelah seharian bekerja serabutan,
Ia berjalan melewati sebuah lapak koran di pinggir jalan. Matanya secara tidak sengaja tertumbuk pada sampul sebuah majalah bisnis terkemuka yang terpajang di etalase. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sampul majalah itu, terpampang foto Salma. Ia tampil begitu berbeda. Dengan setelan kerja berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata modern, dan senyum tipis yang memancarkan kepercayaan diri dan kecerdasan. Ia berdiri dengan latar belakang gedung pencakar langit Nusantara Group. Judul besar di bawah fotonya tertulis, Salma Hartono, kekuatan baru di dunia bisnis Indonesia. Memimpin dengan hati dan strategi. Revan berdiri mematung di trotoar yang ramai itu, tidak peduli dengan orang-orang yang menyenggolnya. Ia menatap foto itu, foto wanita yang pernah menjadi miliknya. Wanita yang pernah memasak untuknya, memijat bahunya saat ia lelah, dan mencintainya tanpa syarat. Wanita yang sama yang telah ia dan ibunya buang seperti sampah. Kini, wanita itu berada di puncak dunia, sementara ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Kontras antara kesuksesan Salma yang gilang gemilang dan kegagalannya yang total, adalah sebuah pemandangan yang menyiksa. Ia telah kehilangan segalanya, dan Salma, wanita yang ia anggap tidak bernilai, ternyata adalah hadiah paling berharga yang pernah ia sia-siakan. Ia merogoh sakunya, menghitung beberapa lembar uang lecek. Bahkan untuk membeli majalah itu pun, ia tidak punya cukup uang. Dengan hati yang hancur, ia berbalik dan berjalan gontai, melanjutkan hidupnya di dalam kerajaan pasir yang telah ia bangun dan runtuhkan sendiri. 1,5 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus pembangun. Bagi Salma, waktu telah membangun kembali fondasi hidupnya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Ia telah merangkul identitasnya sebagai Salma Hartono seutuhnya, seorang pemimpin, seorang inovator, dan seorang wanita yang kuat. Di bawah bimbingan ayahnya dan dengan kecerdasannya sendiri, ia dengan cepat menjadi salah satu figur paling disegani di Nusantara Group. Pagi itu, suasana di ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Group terasa penuh semangat. Salma baru saja menyelesaikan presentasinya mengenai sebuah proyek ambisius. Membangun sebuah yayasan yang didanai penuh oleh perusahaan untuk memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan kerja bagi ribuan anak muda dari keluarga kurang mampu. Proyek itu bukan sekadar program amal biasa, melainkan sebuah inisiatif bisnis berkelanjutan yang ia rancang sendiri. Para direktur tua yang awalnya skeptis, kini memberikan tepuk tangan meriah. Mereka melihat bukan hanya seorang putri pewaris, tetapi seorang visioner sejati. Luar biasa, Salma, kata Pak Hartono setelah rapat selesai, senyum bangga terukir jelas di wajahnya. Kau tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga kebermanfaatan. Ayah sangat bangga padamu. Terima kasih, Ayah. Aku belajar dari yang terbaik, balas Salma sambil memeluk ayahnya. Luka masa lalunya telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berempati. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat orang lain, bukan untuk merendahkan. Siang itu, untuk merayakan keberhasilan proyek barunya, Salma mengajak ayahnya untuk makan siang santai di sebuah kafe eksklusif yang terletak di puncak salah satu gedung tertinggi di kota. Kafe itu memiliki jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati kopi dan percakapan ringan tentang masa depan. Salma terlihat begitu tenang dan bahagia. Wajahnya memancarkan kedamaian yang datang dari penerimaan diri dan kesuksesan yang diraih dengan kerja keras. Ia telah sepenuhnya move on. Nama Revan dan Ibu Astrid bahkan sudah tidak pernah terlintas lagi di benaknya. Mereka adalah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Saat mereka sedang asyik berbincang, sebuah mobil sport Lamborghini berwarna kuning cerah berhenti tepat di lobi utama gedung di bawah mereka. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah sepasang sosialita muda yang tertawa-tawa dengan riang. Seorang petugas valet dengan seragam berwarna merah marun yang sedikit pudar berlari tergopoh-gopoh untuk mengambil alih kemudi mobil mewah itu. Salma secara kebetulan melirik ke bawah, matanya menangkap pemandangan itu. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Namun, ada sesuatu yang familiar dari postur tubuh petugas valet itu. Pria itu tampak kurus, bahunya sedikit membungkuk karena lelah, dan wajahnya tertutup oleh topi seragamnya. Saat pria itu sedikit mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan petugas keamanan, jantung Salma berdetak sedikit lebih cepat. Dia mengenali wajah itu. Wajah yang tirus dan dipenuhi guratan kelelahan itu adalah wajah Revan. Revan kini bekerja sebagai petugas valet. Pria yang dulu mengendarai mobil-mobil termewah, kini menghabiskan harinya memarkirkan mobil milik orang lain. Pria yang dulu memimpin ribuan karyawan, kini menerima perintah dan tip beberapa ribu rupiah dari para tamu. Ini adalah puncak ironi yang paling puitis. Tepat pada saat itu,
Seolah merasakan ada yang memperhatikannya dari atas, Revan secara refleks mendongak ke arah jendela-jendela raksasa gedung pencakar langit itu. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, mata mereka bertemu. Mata Salma yang tenang dan berkuasa bertemu dengan mata Revan yang terbelalak kaget dan panik. Wajah Revan langsung pucat pasi. Rasa terkejut di matanya dengan cepat berganti menjadi gelombang rasa malu yang begitu hebat, hingga terasa seperti tamparan fisik. Ia melihat Salma duduk di sana, di dalam kafe mewah itu, terlihat begitu anggun dan tak terjangkau, seperti seorang ratu yang sedang menatap rakyat jelatanya. Dialah rakyat jelata itu. Dengan gerakan cepat dan canggung, Revan langsung memutuskan kontak mata. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik topinya, dan buru-buru masuk ke dalam mobil Lamborghini itu, berharap lantai di bawah kakinya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Di dalam kafe, Pak Hartono menyadari perubahan ekspresi putrinya. Ada apa, Nak? Salma menarik napas pelan. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, tidak ada senyum sinis, tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang tenang atas takdir yang telah berjalan sesuai alurnya. Ia memalingkan wajahnya dari jendela, kembali menatap ayahnya. Tidak apa-apa, Ayah. Hanya melihat sesuatu dari masa lalu. Ia kemudian mengangkat cangkir kopinya. Uap hangatnya menyentuh wajahnya. Ia menyesap kopi itu perlahan-lahan, menikmati rasanya yang pahit dan manis. Sebuah senyum kecil yang tulus dan damai terukir di bibirnya. Senyum itu bukan karena ia melihat Revan menderita. Senyum itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk wanita kuat yang berhasil melewati badai dan menemukan pelanginya. Kemenangan terbesarnya bukanlah kejatuhan musuh-musuhnya, tetapi kebahagiaan dan ketenangan yang ia rasakan saat ini. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan cara yang paling sempurna. Revan dan ibunya tidak dipenjara atau mati, melainkan dihukum untuk menjalani kehidupan yang paling mereka takuti dan hina, menjadi orang biasa yang miskin dan tidak dianggap. Dan Salma, ia melanjutkan hidupnya, melangkah maju menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya jauh di belakang, sekecil titik yang terlihat dari puncak gedung tempatnya kini berada.